Hasil pramusim, Bayern dan Dortmund menang. Bodyguard Messi diskors oleh MLS. West Ham resmikan kedatangan Callum Wilson. Ramsdale resmi dipinjam Newcastle United. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Persib versus Western Sydney berlangsung di Stadion GBLA. Di menit keempat, Wanderers nyaris unggul lebih dulu lewat sundulan Anthony Pantazopoulos, tapi bola masih membentur tiang. Skor 0-0 bertahan sampai jeda. Gol tunggal akhirnya tercipta di menit ke-60. William Marquillion melepaskan tembakan yang langsung mengoyak gawang kosong. Setelah gol itu, Wanderers terus mengurung pertahanan Persib, tapi Maung Bandung tampil disiplin dan sukses mempertahankan keunggulan 1-0 sampai laga usai. Laga uji coba Juventus kontra Reggiana digelar di Continassa. Reggiana unggul lebih dulu di menit ke-22 lewat tembakan Nathan Girma usai blunder fatal Pierre Kalulu. Namun, Juventus langsung menyamakan skor semenit kemudian. Kombinasi cepat dituntaskan Francisco Conceição menjadi gol. Di awal babak kedua, sepak pojok yang gagal diamankan kiper Reggiana disambar Dusan Vlahovic jadi gol di menit ke-48. Reggiana tak menyerah, sundulan Cedric Gondo di menit ke-66 menyambut umpan silang membuat skor kembali imbang 2-2. Laga berakhir tanpa pemenang. Laga Lens versus Roma berlangsung di Stade Boulaye de l'Elysée. Gianluigi Rossi langsung tancap gas sejak menit awal. Di menit ke-14, Roma berhasil unggul lebih dulu lewat Gianluca Mancini. Babak kedua, Roma menambah keunggulan jadi 0-2. Matthias Saul melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti di menit ke-55 yang tak mampu dihalau kiper Lens. Hingga peluit panjang, tak ada gol tambahan. Roma pun keluar sebagai pemenang dengan skor 0-2. Laga pramusim Atalanta versus RB Leipzig digelar di Red Bull Arena. Leipzig unggul lebih dulu di menit ke-20 lewat sepakan voli Lois Openda dari skema sepak pojok. Tertinggal 1 gol, Atalanta bangkit di babak kedua. 2 gol dari luar kotak penalti dicetak Gianluca Scamacca dan Lorenzo Bernasconi masing-masing di menit ke-58 dan 76, memastikan kemenangan 2-1 untuk La Dea. Klub tetap tampil solid dan tunjukkan kedalaman skuad. Kemenangan ini jadi modal positif jelang musim baru Serie A. Laga Bayern Munchen versus Lyon digelar di Allianz Arena. Babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Bayern memecah kebuntuan di menit ke-53 lewat penalti Michael Olise. 7 menit berselang, ex-pemain Crystal Palace itu mencetak brace usai memaksimalkan assist dari Serge Gnabry. Lyon baru bisa membalas di menit ke-83 lewat gol Alejandro Rodriguez memanfaatkan umpan kalis merah. Pertandingan ditutup dengan skor 2-1 untuk kemenangan Die Roten. Borussia Dortmund versus Lille dalam laga uji coba di North Rhine-Westphalia. Dortmund membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-13 lewat sepakan Pascal Gross. Serhou Guirassy menggandakan keunggulan lewat titik putih jelang turun minum setelah Daniel Svensson dijatuhkan di kotak penalti. Lille sempat memangkas jarak menjadi 2-1 lewat gol Haraldsson usai jeda, tapi Dortmund langsung merespon. Pada menit ke-68, kombinasi Bayomba dan Karim Adeyemi menghasilkan gol ketiga untuk Die Borussen melewati kiper lawan. Lille kembali memperkecil ketertinggalan jadi 3-2 di menit ke-82 lewat ex-pemain Dortmund Thomas Munir. Meski terus menekan di sisa laga, wakil Ligue 1 itu gagal menyamakan skor hingga peluit panjang berbunyi. Eric Lamela resmi berpisah dengan AEK Athena setelah kontrak 1 musimnya diputus secara sepakat. Demikian dilaporkan Gazeta. Pemain Argentina berusia 33 tahun itu yang awalnya mengikat kontrak hingga 2027 senilai kira-kira 2,5 juta euro per musim ternyata tak masuk rencana pelatih Marco Nicolic. Hingga akhirnya keduanya memutus kerjasama lebih awal. Sepanjang musim 2024-2025, Lamela mencetak 6 gol dan 3 assist dari 31 penampilan di semua kompetisi. Pemutusan kontrak diyakini menghemat hampir setengah dari gaji yang seharusnya diterimanya musim depan. Komite Disiplin League Cup menangguhkan Yassin Chouko, bodyguard Lionel Messi, dari area teknis hingga akhir kompetisi setelah ia memasuki lapangan tanpa kredensial usai pertandingan Inter Miami versus Klub Atlas pada 30 Juli dan mendorong beberapa pemain lawan. Tindakan itu dinilai melanggar regulasi turnamen. Demikian isi pernyataan resmi yang dikutip ESPN. Bek Atlas Mateus Doria mengkritik campur tangan Chouko, menilai bahwa tugasnya bukan menjaga kericuan antara pemain meski menjaga Messi penting. Inter Miami juga dikenai denda, besarannya tidak diumumkan.
Leipzig menolak tawaran Newcastle United senilai 65,5 juta pound sterling plus 4,3 juta pound sterling add-on untuk penyerang Slovenia Benjamin Sesko. Tawaran itu dinilai belum memenuhi valuasi klub yang meminta nilai lebih tinggi termasuk klausul penjualan kembali sell on. Demikian laporan David Ornstein dari The Athletic. RB Leipzig masih membuka negosiasi sebab kontrak Sesko berlaku hingga 2029 dan mencakup ketentuan pelepasan jika ada tawaran memadai. Sebelumnya ia menandatangani perpanjangan pada Juni 2024. Manchester United juga tertarik dan Sesko masih belum menentukan pilihan. Gelandang tengah Bayern Munchen, Alexander Pavlovic, mengalami cedera serius saat sesi latihan tim pada Jumat. Disebutkan ia mengalami patah tulang orbita mata sebelah kanan. Menurut rilis resmi FC Bayern Munchen, Pavlovic telah menjalani operasi yang berhasil pada Sabtu pagi. Media Sky Sport memperkirakan ia akan absen selama 3-4 minggu. Musim lalu, pemain kelahiran 2004 ini tampil di 33 pertandingan, namun harus absen di 19 laga akibat berbagai cedera. Kini, tim medis Bayern fokus membantu rehabilitasinya agar ia bisa kembali memperkuat skuad tepat waktu. Torino dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal soal gaji dengan Giovanni Simeone. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, seiring itu, Torino kini tengah menegosiasikan biaya transfer dengan Napoli, menargetkan angka sekitar 7-8 juta euro di bawah permintaan awal Napoli senilai 15 juta euro. Napoli disebut terbuka menjual Simeone karena pemain asal Argentina itu belum menjadi pilihan utama di bawah Antonio Conte dan hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun. Klub Turin disebut fleksibel menawarkan opsi pinjaman dengan kewajiban beli. Negosiasi diperkirakan bisa rampung dalam beberapa hari ke depan. AC Milan secara resmi mengajukan penawaran senilai 7 juta euro kepada PSG Young Boys untuk membawa bek kanan berusia 20 tahun Zakari Atekame dalam upaya memperkuat posisi kanan pertahanan jelang musim baru. Menurut Fabrizio Romano, sang pemain telah menyatakan minat untuk bergabung dengan Rossoneri dan proses negosiasi resmi antara kedua klub kini tengah berjalan. Young Boys disebut-sebut masih berharap nilai transfer mencapai 10-10,5 juta euro sehingga perbedaan ini menjadi titik fokus pembicaraan selanjutnya. Atekame dinilai sebagai opsi ekonomis sekaligus berorientasi jangka panjang oleh manajemen Milan. AC Milan akhirnya membatalkan niat untuk memboyong Goncalo Ramos karena permintaan PSG terlalu tinggi. Menurut laporan Sacha Tavolieri, Rossoneri sempat menghubungi agen Ramos, namun biaya yang diajukan PSG jauh melampaui anggaran mereka yang hanya sekitar 30 juta euro. Sebelumnya, PSG telah menebus Ramos dari Benfica senilai 65 juta euro ditambah bonus. Sementara itu, Paris Saint-Germain yang resmi memperpanjang kontrak Ramos hingga 2028 menurut situs klub. Kabarnya masih berniat mempertahankan sang striker. AC Milan dan Galatasaray dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk menghentikan pinjaman Alvaro Morata, membuka jalan bagi striker bergabung nanti. La Gazzetta dello Sport menulis kedua klub tinggal menyelesaikan rincian pembatalan yang sebelumnya berlaku hingga Januari 2026 dengan kompensasi sekitar 8-10 juta euro. Reuters menyebutkan bahwa Galatasaray membayar 6 juta euro awal dan memiliki opsi beli atas Morata yang bisa ditebus Como dengan biaya hampir 10 juta euro. Presiden Como Mirwan Suarso menyatakan mereka sudah mengantongi kesepakatan dengan pemain dan Milan kini menunggu persetujuan dari klub Turki tersebut. Andrea Belotti kembali ke Como setelah dipinjamkan ke Benfica. Namun menurut France Football Weekly, striker Italia ini kini dianggap surplus, berlatih terpisah dari tim utama, absen dari seluruh laga uji coba pramusim, dan belum masuk skuad utama musim ini. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026. Media Prancis juga melaporkan ketertarikan dari klub Italia seperti Pisa dan beberapa tim Serie B, serta dari kawasan Timur Tengah, Rusia, Panathinaikos, Yunani, Persepolis Iran, Braga, dan Guimarães, Portugal. Meski belum ada tawaran konkret, Belotti sekarang menanti kepastian nasibnya. AS Roma secara resmi mengumumkan transfer bek muda Italia Daniele Giraldi dari Hellas Verona melalui situs klub, menyebut penandatanganan sebagai bagian dari langkah strategis tim menjelang musim baru. Bek berusia 22 tahun ini tampil dalam 24 pertandingan Serie A musim 2024-2025 sebelum resmi berseragam giallorossi. Ia menandatangani kontrak hingga Juni 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 87. Manajemen Roma memuji Giraldi sebagai pilihan ideal untuk lini pertahanan 3 bek ala Gasperini yang menggabungkan kekuatan fisik dan distribusi bola.
Real Madrid memulai penyegaran menyeluruh departemen medis, memberi wewenang kepada Dr. Felipe Segura, staf sejak 2021 yang mengelola tenaga medis dan negosiasi gaji, menggantikan ketergantungan pada mitra eksternal seperti Sanitas. Langkah ini menyusul musim 2024-2025 yang didera-cedera pemain utama seperti Carvajal, Militao, dan Mendy, menurut laporan Onda Cero. Sebelumnya, skuad menjalani pemeriksaan kesehatan di Sanitas Valdebebas pada 28 Juli 2025. Segura kini membentuk tim anyar dari Granada, Betis, dan Barcelona, menyasar efisiensi dan pencegahan cedera musim depan. Pelatih FC Barcelona Hansi Flick mengejutkan fans saat bertamu ke Seoul dan uji coba melawan FC Seoul di Seoul World Cup Stadium. Menurut laporan Sport, Inigo Martinez tidak dimainkan bukan karena cedera, melainkan karena kelelahan ringan. Itu pilihan strategis agar ia fit untuk laga berikutnya. Flick selanjutnya memberikan kepercayaan kepada Gerard Martin di posisi bek tengah kiri. Sang bek menjalani debut barunya dengan tampil solid sepanjang babak kedua. Keputusan ini memperlihatkan opsi kedalaman lini belakang Blaugrana yang penting jelang laga penutup melawan Daegu FC pada 4 Agustus Senin. Menurut laporan Sky Sport News, Alex Oxlade-Chamberlain merasa kehidupan di Turki terlalu menantang dan siap kembali ke Inggris untuk rutin bermain setelah 2 musim di Besiktas. Kini ia telah resmi berstatus agen bebas setelah kontraknya diputus pada Juli 2025 dengan kompensasi sekitar 1,2 juta pound sterling dari klub. Beberapa media seperti The Sun menyebut Leicester City dan Wolverhampton Wanderers menunjukkan minat serius untuk merekrutnya. Sementara Sportsmall menyarankan Southampton dan beberapa klub Championship juga ikut memantau pergerakannya. Sekarang, gelandang berusia 31 tahun itu mulai aktif merajut asa kembali ke Liga Inggris. Menurut pakar transfer Ben Jacobs di Talksport, Brentford kini bersedia melepas Yoane Wissa musim panas ini. Namun hanya jika striker pengganti telah dikontrak. Wissa yang mencetak 20 gol pada musim sebelumnya disebut sangat menginginkan kepindahan untuk bisa tampil di Liga Champions. Newcastle United diakini telah mengajukan tawaran awal sebesar 25 juta pound sterling yang ditolak Brentford. Tawaran berikutnya diperkirakan harus melebihi 30 juta pound sterling plus add-on. Sebelumnya, Football Insider melaporkan bahwa Brentford mulai melunak dan bisa menerima penawaran jika sosok pengganti yang tepat sudah ditemukan. West Ham United meresmikan perekrutan striker Inggris Callum Wilson melalui situs resmi klub, memberikan konfirmasi resmi akan kedatangan di London Stadium. Wilson menandatangani kontrak 1 tahun sebagai free agent setelah musim lalu bergemilang cedera di Newcastle United. Pemain berusia 33 tahun ini merekam 111 kontribusi gol dalam 239 pertandingan Premier League bersama Bournemouth, Newcastle, dan Coventry. Pelatih Graham Potter menyanjung etos kerja dan kualitas kepemimpinan yang dibawa sebagai aset baru skuad tim Irons. Wolverhampton Wanderers telah secara resmi mengontrak bek sayap kiri asal Norwegia David Moller Wolfie dari AZ Kemar dengan kontrak 5 tahun. Dengan ketentuan visa dan clearance internasional telah rampung dijelaskan dalam pernyataan resmi klub di situs Wolves. Dalam wawancara pertamanya, Wolfie merasa benar-benar diinginkan oleh pelatih dan staf. Usia 23 tahun, ia tampil sekitar 90 kali untuk AZ Kemar musim lalu dan sudah mencatat 12 caps untuk timnas Norwegia. Transfer ini sekaligus menegaskan ambisi Wolves memperkuat kembali skuad. Aaron Ramsdale resmi bergabung dengan Newcastle United sebagai kiper pinjaman untuk musim 2025-2026. Klub menyatakan di situs resmi bahwa pemain asal Southampton ini menaikkan kesepakatan pinjaman berdurasi 1 musim lengkap dengan opsi pembelian di akhir musim. Ramsdale bangga bisa kembali ke St James Park dan reuni dengan pelatih Eddie Howe yang pernah membimbingnya di Bournemouth. Menurut manajer, kedatangan Ramsdale menambah kualitas dan pengalaman internasional di skuad yang lolos Liga Champions musim depan pasca finish kelima di musim lalu. Alexander Isak mendarat kembali ke Newcastle pada Sabtu setelah menjalani pemulihan di kamp pelatihan Real Sociedad di Spanyol. 1 hari sebelum klubnya menolak tawaran Liverpool senilai 110 juta pound sterling plus add-on, menurut laporan Sky Sport News. Menurut laporan yang sama, ia dijadwalkan ikut berlatih bersama skuad pada Senin 4 Agustus bersamaan dengan kepulangan rombongan dari tur pramusim Asia. Newcastle menegaskan ingin mempertahankannya dan mematok klausul pelepasan sebesar sekitar 150 juta pound sterling, sehingga Liverpool diperkirakan tidak akan mengajukan tawaran kedua. Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk merekrut bek muda Belanda Jorel Hato dengan biaya awal sekitar 43 juta euro tanpa add-on performa maupun gelar. Namun klub menambahkan sell-on clause bagi Ajax, menurut Fabrizio Romano.
Jurel Hato telah menyelesaikan pemeriksaan medis dan kontrak jangka panjang selama 7 tahun direncanakan, sehingga Hato akan berada di Stamford Bridge hingga musim panas 2032. Kesepakatan itu memberikan peluang bagi Ajax untuk menerima persentase dari nilai penjualan Hato di masa depan tanpa membebani struktur keuangan Chelsea. Son Heung-min memutuskan meninggalkan Tottenham Hotspur di musim panas ini. Striker asal Korea Selatan itu cabut setelah mempersembahkan gelar yang sangat berarti bagi klub. Dikutip dari The Athletic, Son sudah menyampaikan keputusannya kepada manajer Thomas Frank. Pesepak bola berusia 33 tahun itu ingin pergi meski masih punya kontrak sampai 2026. Bahkan, Son juga menyampaikan dalam sesi jumpa pers di Seoul, Korea Selatan. Pernyataan Son dilansir situs resmi Tottenham Hotspur. Kemungkinan ia menjalani laga terakhir saat melawan Newcastle United di laga pramusim. Los Angeles FC telah mengajukan tawaran senilai sekitar 15 juta pound sterling untuk sang kapten Spurs. Sebelumnya, Tottenham sempat memasang harga sekitar 30 juta pound sterling. Namun kini bersedia mempertimbangkan tawaran di kisaran kurang lebih 20 juta pound sterling demi memenuhi keinginan pemain. Proses transfer ini diprediksi akan selesai segera setelah Tottenham menyelesaikan tur pramusim di Asia. Pemain internasional Korea Selatan itu juga menerima tawaran dari Arab Saudi, tetapi memprioritaskan LAFC karena proyek sepak bola dan komunitas Korea yang besar di kota itu. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.